Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kota Denpasar gelar Tawur Agung Kesange. Semua komponen bergerak, amankan Nyepi dan Idul Fitri. Pecalang lakukan pendekatan persuasif. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukoden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar menggelar Tawur Agung Kesange sebagai rangkaian Hari Suci Nyepi Saka 1948 di Kota Denpasar. Prosesi sakral ini berlangsung bertepatan dengan Tilem Sasi Kesange pada hari Rabu 18 Maret 2026. Upacara Tawur Agung Kesange dihadiri langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, jajaran Forkompinda Kota Denpasar, dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Tawur Agung Kesange dipusatkan di kawasan Catuspata Caturbuka dan diikuti dengan penuh kekusyukan oleh masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Setda Kota Denpasar, Idebos Alit Surya Antara menjelaskan, rangkaian upacara Tawur Agung Kesange dimulai dengan prosesi matur piuning, Mapinunas Karya, Nyukat Genah, dan prosesi Nek Tegang Beras di Pura Agung Jakarta Denpasar, hingga pengambilan tirta ke sejumlah pura di Bali. Selanjutnya dilaksanakan upacara Nek Tegin Peras, Ngingsah, dan Mapapada. Ia menjelaskan bahwa dalam hal ini lah dilaksanakan Tawur untuk menyatukan dari unsur Pancamangkuta semuanya nika. Nah nika dasarnya nika dalam lontar Sang Hyang Haji Swamandala. Nah, kenapa Tawurnya niki? Nah, dilaksanakan nika dah untuk mengembalikan sasanta yang negatif untuk mulai serira. Nah setelah nika, sekarang untuk pecaruan diatur tujuannya ke Butakala untuk menetralisir. Nah kembali besoknya baru yang kita untuk mengintrospeksi diri, Nyepi Nyipang. Nah nika makanya Tawur niki dilaksanakan di Catuspatanya nika sudah manut juga dasarnya 3 lontarnya dari Ektan. Jadi Astra Sangara Buni, Astra Kusala Bersaliran tanda 4. Kenapa di Catuspata kan nika hampir seluruh Bali dilaksanakan di Catuspata karena merupakan tempatan atau apalagi di Kota Denpasar ini merupakan titik nolnya Kota Denpasar. Ya mungkin sulingnya yang luput adalah Sarwa Sadaka. Siwa, Buddha, Bujanga, Pasak, Dukuh, Panir. upacara Tawur Agung Kesange diakhiri dengan persembayangan bersama. Agung Santika, Bali TV. Menjelang Hari Raya Nyepi, suasana sakral menyelimuti kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Tawur Agung Kesange di depan patung Begawan Somali sebagai upaya menyucikan alam semesta dari unsur-unsur negatif. Prosesi Tawur Agung Kesange berlangsung khidmat dan penuh makna. Sejak awal rangkaian upacara diiringi doa dan ritual suci yang menjadi simbol keseimbangan antara Buana Agung dan Buana Alit. Bupati Badung Wayan Ade Arnawa bersama istri Rasniati Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Ketua PHDI Badung, jajaran pemerintah Kabupaten Badung, hingga Bendesa Adat Sebadung turut hadir dan mengikuti jalannya upacara. Bupati Badung Wayan Ade Arnawa menegaskan Tawur Agung Kesange merupakan bagian penting dari rangkaian Hari Raya Nyepi. Ritual ini menjadi wujud nyata penyucian alam semesta sekaligus persiapan spiritual dalam menyambut Tahun Baru Saka 1948. Maka hari ini kita bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Badung, saya bersama Pak Wakil Bupati dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung dan para bendesa adat di Badung ini juga ikut menyaksikan sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan Tawur. Dan yang kedua, tentu setelah hari ini, besok kita akan memasuki daripada Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi di mana ada
hal yang harus kita ikuti, yaitu amati geni, amati karyo, tidak boleh menyamakan lampu, amati geni, amati karyo, tidak boleh kita melakukan kegiatan, bekerja, amati lalu muat, kita tidak boleh bepergian, dan termasuk terakhir amati lelang muat, di mana kita tidak boleh bersenang-senang. Arti dari 4 hal ini memang kita diharapkan untuk melakukan mulat sarira, mulai momentum dan Nyepi ini kita jadikan sebagai ajang untuk melakukan kontemplasi, untuk merenungi diri, termasuk juga melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan, termasuk mungkin juga hal-hal apa yang akan kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan itu kita secara spiritual juga kita akan diberikan kekuatan sebagaimana harapan kita bersama bahwa Kabupaten Badung, masyarakatnya, termasuk Bali secara umum, Nusantara dan dunia, kita akan diberikan kerajaan dan kerajaan sehingga benar-benar ada kedamaian. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan Badung, Imade Widiana menjelaskan bahwa Tower Agung ini dipuput oleh 5 sulingih dari berbagai wangsa, yakni Pedando Siwa, Buddha, Bujanga, dan Empu. Upacara ini juga menggunakan sarana upakara berupa kerbau, kambing, angsa, bebek, dan ayam yang melambangkan harmonisasi unsur alam. Prosesi diawali dengan ritual Ida Pedanda Buddha, Nyurat Yamaraja, yang syarat akan makna spiritual dalam menetralisir kekuatan negatif. Usai pelaksanaan Tower Agung, Bupati Badung melakukan nepak kulkul di Jabo Tengah Purolingga Buana. Dan kukul tersebut sebagai pesan kepada masyarakat dan alam semesta bahwa pemerintah Kabupaten Badung siap menyambut datangnya Tahun Baru Saka 1948 dengan hati yang suci dan penuh keseimbangan. Indrawan, Bali TV. Pelaksanaan Tawur Labuh Gentuh yang bertepatan dengan Tilem Kesanga pada tanggal 18 Maret 2026 memiliki makna spiritual yang sangat mendalam bagi umat Hindu di Bali. Upacara bertujuan untuk nyomya buta kala, yakni menetralisir dan menyelaraskan unsur-unsur buta kala agar kembali harmonis dan seimbang dengan alam semesta. Pendeta Adat Besakih Juru Mangku Widiarto saat pelaksanaan Tawur Labuh Gentuh di Bencingah Pura Agung Besakih menjelaskan, Tawur Labuh Gentuh merupakan upacara yang bertujuan untuk nyomya buta kala, yakni menetralisir dan menyelaraskan unsur-unsur buta kala agar kembali harmonis dan seimbang dengan alam semesta. Dalam prosesi tersebut, buta kala diberikan pusuguh atau sajian berupa caru seperti caru manceklut dan caru mancesia sebagai simbol penyucian dan penyeimbang energi. Ini merupakan upaya penyelarasan bagaimana buta kala yang ada dapat dinetralkan dan disomya agar tercipta keharmonisan antara Buana Agung dan Buana Alit. Ia juga menambahkan bahwa rangkaian upacara ini melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun tokoh spiritual. Hadir dalam pelaksanaan upacara tersebut antara lain Gubernur Bali Wayan Koster, para penguput dari Sulingih Siwa Buddha, Ida Resi, serta Ida Dalem Semaro Putra. Selain itu, keterlibatan Kabupaten Kota Sebali turut memperkuat makna kebersamaan dalam yatnya tersebut. Dengan terpusatnya atau Labuh Gentuh dan Kari Debdarun Kabeh ya Tawur di Bencingah Pura Agung Besakih. Besakih merupakan ulu Bali. Besakih berada di barat dayanya Gunung Agung. Gunung Agung, Pura Agung Besakih, Bencingah Agung Margi Agung yang sangat kita sakralkan, yang sangat kita sucikan. Dan tempatnya adalah dipusatkan di Bencingah Pura Agung Besakih. Kenapa dipusatkan di Pura Agung Besakih? Seluruh umat Hindu, khususnya Bali, Nunas Tirta, yang akan ditunas oleh seluruh krama melalui MDA Kabupaten, Pendeta Alit dan MDA Provinsi. Nanti disebarluaskan melalui caru-caru di Catus Pate, di wilayah, di wewidangan, di masing-masing desa adat seluruh Bali. Baik itu kabupaten kota, desa adat, di setiap-tiap desa adat seluruh Bali. Itu makanya dipusatkan di Pura Agung Besakih. Lebih lanjut, Juru Mangku Widiarto menyampaikan harapan menjelang pelaksanaan Ida Betara Turun Kabeh IBTK. Ia menghimbau seluruh umat yang akan tampil ke Besakih agar tidak menggunakan pembungkus berbahan plastik sebagai bentuk kepedulian terhadap kesucian dan kelestarian lingkungan pura.
Ia juga menginformasikan bahwa rangkaian IBTK akan berlangsung mulai 2 April 2026 hingga nginap pada 23 April 2026. Selama periode tersebut, umat diharapkan dapat menjaga kesucian taksu serta kesakralan kawasan Pura Agung Besakih. Di samping itu, seluruh umat diharapkan dapat bersama-sama menjaga kesucian Pura Agung Besakih, baik secara niskala maupun skala, sehingga pelaksanaan karya berjalan dengan lancar dan penuh makna. Hendra, Bali TV. Semua komponen bergerak amankan Nyepi dan Idul Fitri. Pecalang lakukan pendekatan persuasif. Kami segera kembali dengan laporannya. Pemirsa, hingga Rabu, tanggal 18 Maret 2025, pelaksanaan rangkaian Nyepi dan Salat Tarawih berjalan kondusif di Bali. Semua komponen umat beragama di Bali bergerak agar pelaksanaan Nyepi, Malam Takbiran, dan Idul Fitri berjalan aman. Sementara itu, pecalang di desa terus melakukan pendekatan persuasif agar semua pihak menghormati dan menjaga kondusivitas selama Nyepi. Dan tarawih yang beririsan ini sudah berulang kali. Belum lama ini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Denpasar, Tatang Wisnu Wardana, mengeluarkan surat edaran soal tuntunan malam takbiran dan salat Idul Fitri selama Nyepi. Ia menegaskan bahwa malam takbiran dilakukan tanpa pengeras suara, bisa dilakukan di masjid terdekat dan di rumah. Sedangkan salat Idul Fitri pada 19 Maret 2026 dilakukan mulai pukul 06.00 WITA. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bali, Kiai Haji Mahrusun Hadyono, menghimbau kepada umat muslim agar tetap menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi, di samping juga melakukan aktivitas keagamaan terbatas. Umat muslim disarankan ke masjid saat malam takbiran. Tarawih jalan kaki tidak menggunakan bunyi-bunyian apapun termasuk pengeras suara. Dia juga menghimbau penggunaan lampu di tempat ibadah terbatas, sehingga selesai melaksanakan tarawih atau takbir langsung pulang kemudian sepi lagi. Gubernur Bali Wen Koster juga menekankan agar Bali tetap kondusif, nyaman dan aman pada perayaan Nyepi dan Idul Fitri 2026. Semua majelis umat menyerukan agar Nyepi dan Idul Fitri berjalan dengan khidmat, nyaman, aman dan kondusif. Himbauan Muhammadiyah dan MUI Bali selaras dengan yang dilakukan oleh kalangan pecalang Desa Adat Jagopati. Menggalo pecalang Desa Adat Jagopati, Badung, Inyoman Arya berharap agar semua pihak melaksanakan seruan lembaga umat masing-masing, sehingga catur berata penyepian berjalan aman dan pelaksanaan takbiran juga berjalan sesuai aturan. Pihaknya terus melakukan pendekatan persuasif dengan cara mendatangi umat muslim di desanya soal aturan tersebut, sehingga satu persepsi dan satu tindakan. Sekali Nyepi makin iki berbarengan dengan malam takbiran. Nah, sekali himbauan dari pemuka agama sekarang belum kita mering pecalang mungkin sekali aturan ruaning niki nembe niki artinya Nyepi lainnya niki sama tahu berbarengan dengan malam takbiran. Kita mering desa juga pasti wenten sekali umat muslim kemauan sampun yang edukasi untuk malam takbiran cukup di rumah saja, Cangimbo, pendekatan juga dilakukan. Sementara yang jaga pasti ada penyepian misalnya negara ini terus Sementara itu pada Rabu 18 Maret 2026 umat Hindu di pagi hari ada yang melaksanakan tradisi meperani sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diterima semua makhluk hidup. Seperti dilakukan sejumlah kerama Banjar di Kesiman. Sebagian umat juga menggelar piadolan Sri Rambut Sedana
karena bertepatan dengan rerainan Buddha Cemangklau. Piadolan dilakukan saat pagi hari, dan pada siang harinya umat menggelar tawur agung di tingkat desa dan sore harinya di tingkat rumah tangga. Suece Bali TV. Ribuan keramat desa adat Gunakse, Kabupaten Klungkung, menggelar prosesi melasti di Pantai Gunakse yang berada di areal kawasan Pusat Kebudayaan Bali 17 Maret 2026. Prosesi sakral ini merupakan rangkaian menyambut Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948. Krama Desa Adat Gunakse yang terdiri dari 7 banjar telah mempersiapkan berbagai sarana prasarana untuk mengikuti prosesi melasti di Pantai Gunakse yang berada di areal kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Sejak pagi hari warga telah berkumpul di Puro Balai Agung. Selanjutnya, krama berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 km menuju Pantai Gunakse dengan mengusung berbagai jempana dan pralinggo oleh masing-masing banjar adat. Bagi Desa Adat Gunakse, prosesi melasti di Pantai Gunakse ini dilaksanakan kali ketiga di lokasi tersebut. Sebelumnya, krama desa biasanya melaksanakan melasti di kawasan Pantai Kusambe. Prosesi ini berlangsung khidmat dengan iringan gamelan dan barisan krama yang memadati sepanjang jalur menuju pantai. Setibanya di Pantai Gunakse, rangkaian upacara melasti kemudian dipuput oleh seorang sulingih. Melasti merupakan ritual penyucian yang memiliki makna membersihkan dan menyucikan bono alit atau diri manusia dan bono agung yakni alam semesta menjelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka. Melalui pelaksanaan melasti ini, Krama Desa Adat Gunakse berharap dapat memohon kesucian lahir dan batin dan menjaga keseimbangan alam dan kehidupan menjelang datangnya Hari Raya Nyepi. Winata Bali TV. Dalam beberapa hari terakhir, kawasan Timur Tengah kembali memasuki fase ketegangan serius setelah terjadinya serangan militer langsung oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan global, seluruh komponen masyarakat Bali termasuk umat Islam tetap menjaga kerukunan dan selalu berupaya menjaga keamanan Pulau Dewata. Eskalasi ini menandai perubahan signifikan dari tekanan politik dan sanksi ekonomi menuju konfrontasi terbuka yang melibatkan kekuatan militer secara langsung, sehingga situasi berkembang menjadi konfrontasi terbuka di kawasan Timur Tengah yang semakin mengkhawatirkan. Peristiwa ini terjadi di saat umat Islam tengah kusyuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kondisi ini menambah keprihatinan karena dampaknya tidak hanya bersifat geopolitik, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan spiritual umat. Eskalasi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan, keamanan jalur energi dan perdagangan global, serta keselamatan masyarakat sipil, sehingga menuntut kebijaksanaan dan pengendalian diri dari semua pihak agar konflik tidak semakin meluas. Untuk itu, kelompok Muslim yang ada di Bali melaksanakan kegiatan yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan seperti berbagi takjil di jalan, donor darah, dan mengadakan giat buka bersama untuk mempererat tali silaturahmi. Di samping itu, kelompok Muslim di Bali siap untuk turut mendukung keamanan yang ada di Bali dan tidak terprovokasi dengan kondisi konflik Timur Tengah, serta tetap menjaga sikap toleransi antar umat beragama. Umat beragama juga diharapkan saling menghargai di saat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri yang jaraknya berdekatan. Masjid Baitul Makmur siap menjaga kedamaian Bali. Siap, siap, siap. Tim Liputan Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Nyepi, momentum refleksi dan perubahan sosial.
Pemirsa, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 menjadi momentum penting untuk refleksi diri dan mendorong perubahan sosial di Bali. Hal itu diungkapkan Akademisi Universitas Udayana Profesor Wayan Suwartana. Dalam pandangannya, saat ditemui belum lama ini di Denpasar, Nyepi bukan sekedar ritual tahunan, namun menjadi ruang introspeksi baik secara individu maupun kebijakan. Ia mengaitkan makna Nyepi dengan teori perubahan sosial dari Kurt Lewin yang mengenalkan tahapan embracing, change, and freezing dalam proses perubahan. Menurut Profesor Suwartana, masyarakat perlu mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Bali, seperti pengelolaan sampah dan kemacetan. Momentum Nyepi dinilai tepat untuk melakukan kontemplasi guna mendorong perbaikan ke arah yang lebih baik. Selain itu, akademisi asal desa Pacatu ini menekankan bahwa perubahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh masyarakat Bali dalam menjaga keajakan Bali baik secara skala maupun niskala. Tradisi seperti Tawur Kesanga dan kreativitas generasi muda dalam membuat ogoh-ogoh juga dinilai sebagai kekuatan budaya yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Bagi saya, Tahun Baru Saka 1948, Hari Raya Nyepi tahun 2026 ini adalah merupakan momentum bagi kita untuk refleksi diri ya. Dalam istilah psikologi, dalam istilah perubahan sosial, teori perubahan sosial oleh Kurt and Lewin itu ada istilah unfreezing, kemudian ada freezing dan change. Jadi apa yang kita telah lakukan selama ini, mari kita coba introspeksi diri, baik di level diri kita maupun di level kebijakan. Ya, di Bali ini kan banyak hal yang masih menjadi PR ya. Misalnya masalah sampah, kemudian masalah kemacetan dan sebagainya. Itu perlu sebuah upaya untuk introspeksi diri, untuk kontemplasi. Nah, momen pada saat Hari Raya Nyepi inilah kita lakukan itu semua untuk perubahan yang lebih baik. Jadi apa yang sudah baik itu kita pertahankan, apa yang belum sempurna, belum baik itu kita perbaiki ya. Jadi tugas kita bersama, tidak hanya pemerintah ya, tugas kita sebagai masyarakat Bali untuk menjaga keajakan Bali dari secara fisik maupun secara niskala ya, kaitannya dengan perayaan Tawur Kesanga ini dan kemudian perayaan Hari Raya Nyepi. Lebih jauh, makna Nyepi diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan sampah yang lebih baik, menuju Bali yang lebih bersih dan berkelanjutan. Meski diakui persoalan seperti kemacetan tidak mudah diatasi akibat pertumbuhan kendaraan dan penduduk, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah kemampuan bersama dalam mengelola persoalan sosial secara bijak. Indrawan, Bali TV. Nyepi merupakan hari suci bagi umat Hindu yang dirayakan sebagai pergantian Tahun Baru Saka. Perayaan ini dimaknai sebagai momentum untuk introspeksi, menyucikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui keheningan. Dalam pelaksanaannya, Hari Raya Nyepi umat Hindu menjalankan catur brata penyepian, yaitu amati geni yang berarti tidak menyalakan api atau lampu, amati karya yang berarti tidak bekerja, amati lelungan yang berarti tidak berpergian, dan amati lelangwan yang berarti tidak menikmati hiburan. Keempat pantangan tersebut bertujuan untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu duniawi sehingga pikiran menjadi lebih tenang dan batin lebih bersih. Sebelum Hari Raya Nyepi, umat Hindu terlebih dahulu melaksanakan rangkaian upacara seperti melasti dan Tawur Kesanga yang bertujuan untuk menyucikan alam semesta dari unsur-unsur negatif. Melalui rangkaian upacara tersebut diharapkan tercipta keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan sesuai dengan ajaran Trihita Karana. Suasana hening saat Nyepi menjadi waktu yang tepat bagi umat Hindu untuk melakukan introspeksi diri, memohon ampun atas kesalahan yang telah dilakukan, serta memperkuat hubungan spiritual dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Hari Raya Nyepi adalah maknanya untuk kita betul-betul merasakan menyepi di suatu tempat. Ya, menyepi. Kalau bahasa Sanskerta, sipeng. Sipeng itu artinya tidak ada kedengaran apa-apa, seperti tidak menyalakan lampu, tidak membunyikan bunyi-bunyian seperti gong, musik,
TV jangan dihidupkan, tidak boleh menghidupkan lampu sebagai fungsi daripada rohani kita untuk meningkatkan jnana kita. Ya, jnananya kita supaya bisa meningkat menuju hidup sang widiwasa ya. Melalui perayaan Nyepi, umat Hindu diharapkan dapat memulai tahun baru Saka dengan keadaan yang suci lahir dan batin, serta memiliki kesadaran untuk hidup lebih damai, seimbang, dan penuh kasih terhadap sesama maupun alam semesta. Bunga Widrayani, Bali TV. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik di Bali tetap aman dan andal selama perayaan Hari Raya Nyepi 2026. Ribuan personel disiagakan untuk memastikan kesiapan seluruh pembangkit listrik di Pulau Dewata. General Manager PLN Unit Induk Distribusi UID Bali, Erik Rossi Priyonugroho menjelaskan bahwa PLN menyiapkan sekitar 1.300 personel yang akan bertugas selama periode Nyepi. Selain itu, seluruh pembangkit listrik di Bali telah menjalani pemeriksaan pada Sabtu 14 Maret guna memastikan kecukupan energi sehingga pasokan listrik tetap terjaga selama pelaksanaan Nyepi. Menurutnya, konsumsi listrik di Bali pada saat Nyepi biasanya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Beban listrik diperkirakan turun sekitar 30% dibandingkan hari-hari normal. Dengan kondisi tersebut, ketersediaan energi primer dan kapasitas pembangkit dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. PLN juga menyiapkan cadangan daya sekitar 343 MW yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan di Bali. Selain menyiagakan personel dan memastikan kesiapan pembangkit, PLN juga melakukan koordinasi komunikasi dengan Majelis Desa Adat. Koordinasi tersebut bertujuan agar petugas PLN yang bekerja dalam sistem shift atau harus turun langsung ke lapangan untuk menangani gangguan maupun kondisi darurat tetap dapat menjalankan tugasnya dengan memperoleh dispensasi dari pihak desa adat. Untuk Nyepi pada kesempatan tahun ini kita menyiagakan kurang lebih 1.300 personil dan semua pembangkit kami sudah cek kemarin pada hari Sabtu tanggal 14 Maret untuk memastikan bahwa kecukupan energi pada saat Nyepi ini bisa berlangsung dengan aman. Tetapi kita lihat juga bahwa sebenarnya pada saat Nyepi beban atau konsumsi listrik di Bali ini menurun cukup drastis, kurang lebih turun 30%-nya dari hari-hari normal, sehingga kecukupan untuk energi primer dan pembangkitnya menjadi sangat berlimpah. Kurang lebih ada kurang 343 MW yang bisa kita siapkan sebagai cadangan pada saat hari raya Nyepi ini. Kami juga sudah menyiapkan bentuk koordinasi komunikasi dengan Majelis Desa Adat. Ini dalam rangka petugas-petugas PLN yang nantinya melaksanakan shift atau harus ke lapangan dalam rangka penyelesaian gangguan atau emergensi bisa diberikan dispensasi oleh Majelis Desa Adat. Dengan berbagai langkah kesiapan tersebut, PLN berharap sistem kelistrikan di Bali dapat tetap terjaga dengan baik sehingga pelaksanaan Hari Raya Nyepi dapat berlangsung dengan aman dan hikmat bagi masyarakat. Yana, Bali TV. Mudik gratis Polda Bali dipastikan tidak terjebak macet. Kami segera kembali dengan informasinya. Pemirsa, sebanyak 900 warga Bali berkesempatan mudik gratis yang digelar Polda Bali. Sebagian dari mereka adalah warga yang awalnya enggan mudik karena macet dan warga yang tidak sempat memesan tiket bus. Polda Bali memastikan perjalanan mudik gratis lebih lancar karena antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk berangsur pulih. Sebanyak 25 bus diberangkatkan dari Bali untuk membawa 900 pemudik asal Bali menuju sejumlah kota di Pulau Jawa.
5 diantaranya diberangkatkan dari Terminal Ubung Denpasar Rabu pagi. Para pemudik yang berkesempatan mengikuti mudik gratis bersama Polda Bali ini, sebagian adalah pemudik yang sebelumnya enggan mudik akibat macet di Pelabuhan Gilimanuk dan mereka yang belum sempat memesan tiket. Rencana mau ke Banyuwangi. Berapa orang? Ini sih kita berempat sekeluarga, istri, anak, kedua. Alasannya pulang hari ini kenapa, Pak? Sebenarnya sih kita ada rencana pulang, tapi karena review biaya juga kan, karena anak kebetulan sekolah. Terus akhirnya kemarin dadakan tahu info, ternyata ada mudik gratis dari Polda masih dari kota. Alhamdulillah jadinya kita bisa pulang. Itu sebenarnya juga kangen juga, istri kebetulan mertua di kampung gitu. Ya alhamdulillah sekali Polda membantu, jadi kayak seperti kita yang awalnya tidak ada rencana mudik, jadi bisa kumpul bareng keluarga juga. Karena di jalan udah 2 grup, udah 23 kilo sebetulnya macet. Tapi ini kan harinya kan mepet juga ini Pak. Iya mepet juga. Ya nanti lihat situ aja mengalir aja. Ya nanti nyepi pas nggak sampai ke sana, nyepinya di Gilimanuk ya Gilimanuk gitu aja. Kemarin maunya kan ke Gunung Harta. Kan bayar 250 berarti 500 2 orang. Udah gitu ada chatnya ini. Akhirnya nggak jadi. Tapi kan belum beli saya. Pak, alasannya kenapa ngambil milik mudik gratis sama kepolisian ini Pak? Ya insya Allah aman lah, karena barangkali kalau lewat kepolisian barangkali di perjalanan dikasih kemudahan lah. Rombongan mudik gratis ini dilepas langsung oleh Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya. Kapolda memastikan rombongan pemudik berjalan lancar dan kemacetan di ruas jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk berangsur pulih. Semua sudah kami rencanakan dari awal terkait dengan pengamanan mudik lebaran dan khusus di Bali ini ditambah nyepi, sehingga ada treatment khusus dalam penanganan mudik ini, termasuk dari Denpasar hingga sampai menuju Gilimanuk sehingga nyebrang. Seperti diketahui, arus mudik musim lebaran tahun 2026 kali ini cukup padat. Kepadatan terlihat jelas di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk. Antrian kendaraan berupa truk, bus akap, kendaraan pribadi, dan angkutan logistik serta sepeda motor sempat mencapai 30 km. Raiswantara, Bali TV. Sehari sebelum Tawur Kesange Rabu 18 Maret 2026, Desa Adat Buleleng menggelar upacara Mepepada. Upacara ini merupakan tradisi Hindu Bali untuk menyucikan hewan wawalungan sebelum disembelih untuk digunakan sebagai sarana caru atau tawur agung. Bermakna menyelaraskan roh hewan dengan alam pertiwi dan menjaga prinsip ahimsa. Karama Puro Desa Adat Buleleng pada Selasa sore 17 Maret 2026 melaksanakan upacara Mepepada. Sebanyak 21 ekor hewan mengikuti prosesi penyucian mulai dari anak sapi, godel, kambing, kerbau, babi, anjing, hingga berbagai jenis ayam, itik, dan angsa. Hewan-hewan yang telah melalui tahap penyucian ini kemudian diarak menuju Catuspata Buleleng, lokasi utama pelaksanaan Tawur Kesange sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Raya Nyepi 1948 Saka. Hewan-hewan tersebut akan diarak sebanyak 3 kali untuk selanjutnya diserahkan kepada banjar adat yang akan menggelar wawalungan. 14 banjar adat secara bergiliran melakukan walung ini ya, dan tepat pada catur berata penyepian di dalam Tawur Kesange tahun ini, yaitu tahun 2026 adalah banjar adat kampungannya. Tradisi Mepepada sendiri telah berlangsung sejak tahun 1835 dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritual masyarakat Desa Adat Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Umat Hindu di Desa Adat Buleleng menggelar ritual Tawur Kesange di Catuspata Buleleng sebagai rangkaian menjelang Hari Raya Nyepi yang syarat makna penyucian alam dan penguatan toleransi. Sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, kawasan Simpang 4 Puro Desa Adat Buleleng atau Catuspata Alit dipadati kerama desa yang mengikuti prosesi suci Tawur Kesange. Ritual diawali dengan pecaruan. Usai pecaruan, prosesi dilanjutkan dengan iring-iringan Tridatu Desa Adat Buleleng yang membawa tirta menuju Catuspata sebagai simbol penyucian.
Upacara ini diput oleh sejumlah sulingi. Dua di antaranya Ida Sri Begawan Rama Sogata, Dersi Bujangga Waisnawa Surya, hingga Ida Pedanda Duangga Pursada Kemenu yang memimpin jalannya yatnya dengan penuh hikmat. Dalam kesempatan ini, Bupati Sujitra mengajak masyarakat utamanya umat Hindu di Kabupaten Buleleng untuk memaknai perayaan Nyepi dengan menjalankan catur brata penyepian secara sungguh-sungguh. Bahwa kepada seluruh masyarakat dimanapun berada di Kabupaten Buleleng agar dapat menyelenggarakan catur brata penyepian dengan aman, dengan tertib, dengan disiplin. Jadi dia memaknai catur brata penyepian itu. Jadi tidak boleh keluar, tidak boleh melaksanakan kegiatan yang ribut-ribut, tidak boleh menghidupkan api, itu. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Ogoh-ogoh yang telah dipasupati wajib diperlina. Pemirsa, menjelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali diingatkan untuk memahami tata cara penanganan ogoh-ogoh yang telah melalui prosesi ritual keagamaan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak menegaskan, ogoh-ogoh yang telah dipasupati wajib diperlina guna menjaga keseimbangan spiritual dan alam semesta. Menjelang perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Bali diingatkan untuk memahami tata cara penanganan ogoh-ogoh yang telah melalui prosesi ritual keagamaan. Ogoh-ogoh yang sudah dipasupati, diplaspas, dan diurip-urip diwajibkan untuk dipralina atau dimusnahkan setelah diarak sebagai bagian dari rangkaian makna spiritual yang menyertainya. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak menjelaskan bahwa ogoh-ogoh yang telah disertai ritual sakral wajib dipralina, umumnya dengan cara dibakar. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan gangguan secara niskala terhadap umat manusia maupun keseimbangan alam semesta. Menurutnya, ogoh-ogoh yang telah dipasupati secara simbolik merepresentasikan sifat keangkaramurkaan atau energi negatif yang harus dinetralisir kembali melalui prosesi pralina. Jika tidak dimusnahkan, maka secara simbolik sifat tersebut dianggap masih melekat. Ia juga membedakan antara ogoh-ogoh yang telah melalui ritual dengan ogoh-ogoh kecil atau tanpa prosesi pasupati yang biasanya dibuat untuk anak-anak atau sekedar pajangan. Jenis ogoh-ogoh tanpa ritual tersebut tidak diwajibkan untuk diperlina karena tidak memiliki konsekuensi spiritual yang sama. Ogoh itu bergerakan digoyang-goyang, kan gitu, artinya bahwa setelah itu harus dimusnahkan. Apalagi ogoh-ogoh itu yang sekarang ini dipasupati, kan gitu, terus diplaspas, diurip-urip gitulah istilahnya, tapi itu ya harus diperlina. Udah itu dibakar biar nggak sampai ngerubah beda dengan yang kecil, umpamanya sebagai hiasan, biar bisa kita membedakan ogoh-ogoh yang kecil untuk anak-anak itu kan biasa dipajang lagi, kan ada yang gedean dikit lah untuk dipajang tontonan, itu kan nggak masalah, itu nggak dipasupati, itu ritualnya nggak ada. Tapi kalau yang dibarengi dengan ritual masalah pasupati itu ya mau nggak mau ya harus dimusnahkan biar nggak, kalau Bali mengatakan ngerubeda, mengganggu kita umat manusia dan semesta ini. Penegasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat agar pelaksanaan tradisi tetap berjalan sesuai dengan kaidah agama dan menjaga keharmonisan skala maupun niskala di Bali. Agung Santika, Bali TV. Polres Buleleng menggelar apel kesiapan pengamanan ogoh-ogoh dan malam penggerupukan Rabu pagi 18 Maret 2026 di Mapolres Buleleng. Tujuannya adalah mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas seperti perkelahian, konsumsi minuman beralkohol, hingga kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi saat malam penggerupukan. Standby itu
Kapolres menginstruksikan agar seluruh personel sudah menempati plotting masing-masing mulai pukul 15.00 WITA dengan dilengkapi peralatan pendukung seperti senter, mengingat pengamanan berlangsung hingga dini hari. Pengamanan akan dipimpin oleh perwira di setiap lokasi dengan koordinasi yang intensif. Kemudian sasaran pengamanan, sekarang kan sudah tahu kegiatan pengerubukan atau parade ogoh-ogoh itu, kemudian kegiatan setelahnya. Jangan sampai nanti kegiatan sudah selesai, kemudian masih ada warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan lain yang kontraproduktif dengan pengamanan, hingga benar-benar masyarakat itu pulang ke rumah istirahat untuk pelaksanaan kegiatan Cipeng besoknya. Jadi antisipasi potensi-potensi kerawanan tawuran, kemudian mabuk-mabukan, berantem, laka lantas, dan sebagainya. Kapolres juga berharap pelaksanaan pawai ogoh-ogoh dan malam pengerupukan di wilayah Buleleng dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, penjualan parcel dan hampers menjelang perayaan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Meningkatnya permintaan ini terlihat dari banyaknya konsumen yang mulai membeli parcel untuk keperluan sembahyang, bingkisan keluarga, maupun hadiah kepada kerabat dan relasi. Berbagai jenis parcel dan hampers dijual di pasaran, mulai dari hampers buah-buahan, makanan ringan, perlengkapan upacara seperti dupa, hingga peralatan rumah tangga. Variasi isi parcel yang beragam membuat masyarakat lebih leluasa memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Salah satu toko perlengkapan upacara agama Hindu yang berada di kawasan Denpasar Timur, toko Onika Yadnya, juga mengalami peningkatan penjualan. Toko ini menyediakan berbagai pilihan hampers dan parcel berisi dupa serta perlengkapan upacara lainnya yang banyak dicari menjelang Hari Raya Nyepi. Pemilik toko Onika Yadnya, Iketut Ariguna Dharma Sada, mengatakan parcel dijual mulai dari harga Rp50.000 tergantung isi dan permintaan konsumen. Selain itu, konsumen juga dapat memesan parcel sesuai dengan keinginan, baik dari segi isi maupun harga, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk parcel nyepinya itu kencang sekali, Bu. Ya ada lah, karena kan temanya nyepi ya, jadi parcel, karena kebetulan juga jual dupa ya parcel dupa. Paling dikombinasikan dengan toples atau tempat dupanya atau ya pernak-pernik yang lain lah, kayak keramik gitu. Harganya kisarannya dari harga yang paling murah sekitar 50 ribuan ada, sampai yang tergantung permintaan sih, karena di sini kan ngerakit sendiri, Bu. Kalau kebetulan tempatnya dipakai bokor yang harganya agak di atas, dan juga kalau misalnya rupanya dipilih juga mahal-mahal ya di atas 1 juta bisa ada. Itu bisa custom, Pak? Bisa. Lupa aja sih tempatnya itu, tatakannya itu pakai, kalau nggak pakai bokor bisa pakai tas-tas jali atau juga pakai tamas-tamas sama keben-keben itu. Nah, karena kita lihat juga keadaannya sekarang lagi banyak tantangan ya, apalagi ada kejadian di Timur Tengah itu. Nah, harapannya sih kita bisa bertahan lah, kalau bisa lah tetap atau tambah banyak lah omsetnya. Kedepannya ia berharap penjualan parcel dan hampers terus meningkat menjelang Hari Raya, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha sekaligus memudahkan masyarakat dalam menyiapkan kebutuhan di Hari Raya. Bunga Widrayani, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukoden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.